sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah itu. Ngopeni Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subbanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subbanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Ceritanya kayak begitu, bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Kata Bung Tomo, dengan kalimat apa saya bisa menyemangati para pejuang kalau tidak menggunakan kalimat takbir? Itu masih ada sekarang rekamannya itu. Rekamannya masih ada sampai sekarang. Pakai apa kalau nggak pakai takbir mengusir penjajah? Jadi akhirnya para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama karena satu thariqah, satu manhaj, satu pemahaman fikihnya maupun tasawufnya sama. Maka akhirnya para habaib sampai detik ini banyak mereka menjadi wakil rois Suriah di berbagai tempat, di PCNU. Habib Alwi guru kita, Habib Alwi Assegaf, wakil rois Suriah Tuban. Habib Taufik, wakil rois Suriah Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar Assegaf, wakil rois Suriah. Habib Taufik Mustasyar, Habib Syekh Mustasyar. Guru kita Habib Jamal, wakil rois Suriah Batu. Jadi hampir setiap sudut di tempat dimanapun berada, itu biasanya para habaib selalu masuk di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi ibarat antara NU dengan habaib ini seperti darah dan daging, tulang dan daging yang nggak bisa dipisahkan. Nah, mereka bersatu dimanapun, di dalam thariqah, di dalam manhaj, di dalam berjuang. Nah, dalam situ bergabung, urusan politik, urusan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita simak pemaparan dari seorang Habib muda. Beliau ini bernama Habib Husain bin Hasyim Baqil. Beliau ini adalah pengasuh atau memiliki majelis Ridwan Tuban. Ini beliau menyampaikan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan ini pernah menjadi pengurus Rabithah Alawiyah. Ya, sebagaimana yang kita simak tadi, Mbah Hasyim Asy'ari ya ini dan Mbah Ahmad Dahlan atau Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama dan pendiri dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah menjadi pengurus Rabithah Alawiyah. Nah, ini menurut sejarah yang kita pelajari bahwasanya
ternyata kurang tepat jika Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan pernah menjadi pengurus dari Rabithah Alawiyah, karena tidak pernah dalam sejarah tercatat demikian. Ya, kalau kita lihat bagaimana lahirnya Muhammadiyah ini, yaitu pada tahun 1912, sedangkan lahirnya Nahdlatul Ulama yaitu tahun 1926. Nah, baru kemudian lahirnya Rabithah Alawiyah atau organisasi kaum Arab di Indonesia ini lahir pada tahun 1928. Tentu ini adalah sebuah penyimpangan sejarah yang tidak pernah tercatat dalam sejarah yang kita pelajari, bahasanya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan pernah menjadi pengurus dari Rabithah Alawiyah. Nah, tentu apa yang beliau sampaikan dari Habib Husain bin Hasyim Baqil ini ada ketidaktepatan ya. Mungkin karena beliau ini salah dalam mengambil data atau mendapatkan informasi. Tentu kita perlu mendahulukan baik sangka. Bisa jadi apa yang beliau sampaikan ini khilaf, kesalahan, karena kesalahan informasi atau data. Bisa jadi bukan karena unsur kesengajaan. Ya, kita tahu bahwasanya Habib Husain bin Hasyim Baqil ini Habib yang sangat nasionalis. Beliau juga sangat memuliakan ulama-ulama kita, ulama pribumi, ulama Nusantara, ulama NU, juga dari Muhammadiyah ya, karena beliau ini juga sangat menghormati Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Artinya tidak ada masalah dengan semangat nasionalisme yang beliau bangun. Ya, beliau sering menyampaikan perlunya kita cinta tanah air kepada negara kita. Ya, jadi beliau ini sangat nasionalis sekali. Ya, sehingga tidak bisa kita ragukan semangat jiwa nasionalisme dari beliau, yaitu Habib Husain bin Hasyim Baqil. Cuma apa yang beliau sampaikan tadi tentang data bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan pernah menjadi pengurus Rabithah Alawiyah, ini adalah sebuah kesalahan data atau penyimpangan informasi. Ya, karena tidak ada dalam sejarah bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh dan Mbah Ahmad Dahlan pernah menjadi pengurus Rabithah Alawiyah. Kemudian juga tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini pernah menjadi pengurus Muhammadiyah. Ya. Jadi antara Mbah Hasyim dengan Mbah Ahmad Dahlan ini sama-sama merintis organisasi yang memiliki karakter watak yang berbeda, walaupun keduanya itu lahir dari sama-sama ormas moderat. Sama-sama beliau ini adalah murid dari Syekhana Khalil Bangkalan. Ya, kalau Muhammadiyah ini lebih bersifat modernis, kemudian kalau Nahdlatul Ulama lebih bersifat tradisionalis. Tapi yang kita pelajari, Mbah Hasyim Asy'ari juga tidak pernah menjadi pengurus atau ngopeni dari organisasi Muhammadiyah. Kedua tokoh ini sama-sama membesarkan organisasi yang beliau bangun tanpa saling menyampuri atau saling keterkaitan di antara keduanya dalam dua organisasi tersebut. Kemudian juga yang kita pahami bahwasanya Muhammadiyah ini sebuah organisasi Islam Indonesia, organisasi Islam moderat yang tidak berlabuh kepada salah satu madhab ya. Jadi Muhammadiyah ini netral dari madhab, berbeda dengan Nahdlatul Ulama lebih cenderung atau dominan menggunakan madhab Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah ini tidak
terpaut, tidak terpaku kepada salah satu mazhab Islam. Artinya di dalam Muhammadiyah ini ada majelis tarjih, sehingga dalam menentukan fatwa ini bisa mengambil mazhab manapun, entah itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Husain bin Hashim Baqil ini menyatakan bahwasanya Muhammadiyah ini lebih dominan kepada mazhab Maliki. Ini juga hal yang kurang tepat ya, karena Muhammadiyah ini tidak bermadhab tapi juga tidak menolak pendapat dari imam madhab. Artinya mana di antara 4 madhab ini dalam kasus tertentu, dalam hukum tertentu yang lebih dominan, lebih kuat, ini maka diambillah di antara 4 madhab itu. Ya, ini yang membedakan dengan Nahdlatul Ulama lebih dominan dalam menyimpulkan hukum atau mengambil hukum, ini lebih didominasi dengan mazhab Syafi'i. Tentunya apa yang disampaikan oleh beliau Habib Husain bin Hashim Baqil ini ketidaktepatan dalam menyampaikan informasi. Tentu ini bukan karena sebuah kebencian, tetap kita semuanya berbaik sangka. Kalaupun ternyata ada unsur kesengajaan yang beliau simpangkan, tentu perlunya kewaspadaan kepada kita semuanya selaku generasi muda Nahdlatul Ulama dan generasi muda Muhammadiyah untuk menjaga sejarah, menjaga narasi sejarah yang telah ada, sejarah yang benar, fakta sejarah yang ini sesuai dengan apa yang terjadi, sehingga kita paham mana sejarah yang disimpangkan, mana sejarah yang memang benar-benar valid, yang ini bersumber dari riwayat sejarah yang telah diajarkan oleh guru kita, oleh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya kita ucapkan salam takdim, salam hormat kepada Al-Habib Husain bin Hashim Baqil. Tentunya kita semuanya saling menghormati. Beliau juga menghormati ulama Nusantara, ulama pribumi. Kita juga perlunya untuk menghormati beliau. Ya, tidak saling mencela, tidak saling menghujat, tidak saling membenci. Tapi dalam hal tertentu perlunya kita semuanya untuk tetap saling mengingatkan ya. Mengingatkan dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebenaran. Atau sabil haq atau sabil sabr. Agar kita paham, kita benar-benar memahami bagaimana sejarah berbagai macam organisasi, sejarah narasi yang ada di Nusantara ini sesuai dengan faktanya. Ya, bukan sejarah yang penuh dengan kepalsuan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita semuanya. Kita semuanya berpegang teguh kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.